Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 Program Studi Manajemen STIE Indosakti Malang. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan portofolio mata kuliah pengawasan dengan judul Pengendalian Internal pada UMKM Susukani Lawang dengan dosen pengampu yaitu Bapak Arnanda Aji Saputra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis mendalam kami terhadap salah satu UMKM yaitu Susukani. Nah, di sepanjang video ini kami akan membedah bagaimana UMKM ini mengelola operasional, SDM hingga manajemen resikonya. Sebelum itu kita kenalan dulu yuk sama para penyusun. Ada Mas Listio Triwinoto sebagai ketua kelompok, dan juga aku Ayu Afriliani sebagai anggota, ada Mas Priyan Rizaldi sebagai anggota juga, kemudian ada Mbak Anita Indrianto sebagai anggota, dan yang terakhir ada Mbak Nike Maulidia juga sebagai anggota. Pemilihan UMKM ini sebagai objek penelitian bukan tanpa alasan ya, karena Susukani ini merupakan contoh UMKM yang berkembang cukup baik. Nah, untuk penelitian ini kami melakukan observasi langsung ke lokasi Susukani yang berada di Lawang. Untuk lokasi tepatnya ada di Gang Waluh nomor 680, Gang Waluh Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Nah, fokus utama kami bukan hanya sekedar mencicipi produknya, melainkan membedah dapur manajemen di balik kesuksesan outlet ini. Di sini jumlah tenaga kerja aktif sebanyak 10 orang dan termasuk dalam kategori usaha kecil ya. Usaha kuliner ini berdiri pada tahun 2020 dengan pemilik usaha bernama Bapak Randy Dwi Prayesti. Susukani ini menggabungkan minuman susu murni sebagai signature dan juga makanan pendamping seperti chicken kani, roti kukus panggang, dan juga es krim. Nah, secara bisnis model ini sangat menarik karena mampu menjangkau berbagai segmen pasar. Jumlah tenaga kerja aktif di Susukani ini sebanyak 10 orang dengan omset penjualan sekitar 140 juta rupiah. Di sini kami juga mengamati layanan mulai dari pemesanan hingga penyajian yang menunjukkan efisiensi cukup baik dalam menangani traffic pelanggan yang tinggi. Salah satu poin penting dalam riset kami adalah tentang sentralisasi wewenang. Kami menganalisis bagaimana pemilik atau manajer pusat memberikan delegasi kepada staf outlet. Struktur SDM yang diterapkan juga cukup ramping. Pembagian tugas yang jelas antara bagian dapur dan juga bagian penyajian. Beranjak ke bagian manajemen risiko, kami mengidentifikasi beberapa potensi masalah, yaitu keterlambatan pasokan bahan baku khususnya susu dan ayam, kenaikan harga bahan baku, dan juga kualitas bahan baku yang tidak konsisten. Ketiga, risiko ini memperoleh skor prioritas tertinggi karena berdampak langsung pada produksi, kualitas produk, dan juga margin keuntungan usaha. Dan di sini kami juga mengevaluasi sistem pengawasan yang ada, apakah pengawasan dilakukan secara real time, apakah ada SOP yang ketat, dan kemudian temuan kami menemukan bahwa ketegasan dalam SOP menjadi kunci utama dalam meminimalisir resiko operasional. Di sini kami juga melakukan kritik terhadap sistem saat ini yang bertujuan sebagai evaluasi demi berkembangnya produk ini. Selanjutnya kami mengamati bagaimana proses evaluasi dilakukan di UMKM ini. Hasilnya menunjukkan bahwa evaluasi masih dilakukan secara langsung oleh pemilik melalui pengamatan harian terhadap pelayanan, ketepatan transaksi, dan pengelolaan bahan baku. Kelebihannya adalah evaluasi bisa dilakukan cepat dan kesalahan dapat langsung diperbaiki saat itu juga. Terkait evaluasi kinerja, kami menyarankan penerapan sistem 3-in-1 yang kami gagas. Yang pertama ada sederhana, yaitu indikator kinerja dibuat mudah dipahami oleh semua staf. Kedua ada langsung, yaitu evaluasi diberikan berbasis data real di lapangan. Dan yang terakhir membangun, yaitu fokus pada solusi, bukan sekedar mencari kesalahan. Dengan metode ini diharapkan staf tidak merasa tertekan, namun justru termotivasi untuk terus menjaga standar pelayanan. Selain observasi, kami juga melakukan mini riset kuantitatif korelatif. Dalam riset ini, variabel terikat yang kami gunakan adalah kinerja UMKM. Sedangkan variabel bebasnya ada 4, yaitu inovasi produk, kompetensi sumber daya manusia, kualitas produk, dan juga media sosial. Pemilihan variabel ini didasarkan pada telaah jurnal terdahulu yang dianggap paling relevan dengan kondisi UMKM. Dan setelah itu kami menyusun indikator penyataan dan juga kuesioner untuk mengukur hubungan keempat variabel tersebut terhadap kinerja UMKM. Hasil mini riset menunjukkan bahwa secara umum inovasi produk, kompetensi SDM, kualitas produk, dan media sosial memiliki keterkaitan dengan kinerja UMKM.
memperoleh data penelitian, kelompok kami juga menyusun instrumen penelitian berupa kuesioner berdasarkan indikator dari masing-masing variabel yang telah ditentukan. Nah, setelah data terkumpul, dilakukan proses tabulasi dan juga analisis menggunakan SPSS. Berikut kami tampilkan juga hasil pengujian dari SPSS. Di sini menunjukkan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh terhadap kinerja UMKM dengan nilai T hitung 4249 yang lebih besar dari T-table, yaitu 1,67943, yang ini berarti kompetensi SDM terbukti berpengaruh secara parsial terhadap kinerja UMKM. Nah, sementara itu pada variabel inovasi produk, nilai T hitung minus 1,520 lebih kecil dari T-table, sehingga pada uji parsial di mini riset ini, inovasi produk dinyatakan belum berpengaruh signifikan secara sendiri-sendiri. Namun, dari interpretasi hasil riset ini, kami menemukan beberapa poin penting, yaitu pertama, ada inovasi produk, kedua, kompetensi SDM, ketiga, kualitas produk, dan keempat, media sosial. Berdasarkan seluruh rangkaian observasi, evaluasi, dan juga mini riset, kami menyimpulkan bahwa UMKM Susukane telah memiliki praktik pengendalian internal, tetapi sistemnya masih sederhana, informal, dan sangat bergantung pada pemilik usaha. Untuk pengawasan langsung oleh pemilik memang menjadi kekuatan utama, tetapi di sisi lain, hal ini juga menimbulkan kelemahan berupa tingginya ketergantungan, belum adanya SOP tertulis, belum adanya dokumentasi evaluasi, dan belum adanya pemisahan fungsi yang memadai, sehingga kami menyimpulkan bahwa kinerja UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan menjual produk, tapi juga oleh inovasi, kompetensi SDM, kualitas produk, dan juga pemanfaatan media sosial. Selain itu, sistem pengendalian internal tetap menjadi aspek yang paling penting untuk mendukung pertumbuhan usaha ke depan. Nah, berikut adalah hasil pengujian SPSS kami, bisa kalian baca. Secara umum, hasil mini riset menunjukkan bahwa variabel inovasi produk, kompetensi SDM, kualitas produk, dan media sosial memiliki keterikatan dengan kinerja UMKM. Artinya, peningkatan kinerja UMKM tidak hanya bergantung pada penjualan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas produk, kemampuan sumber daya manusia, inovasi usaha, dan pemanfaatan media sosial. Sebagai kesimpulan, Susukane memiliki fondasi bisnis yang kuat dengan sedikit pembenahan pada sistem pengawasan dan juga evaluasi yang lebih terstruktur. Dan kami yakin UMKM ini memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh dan kelak akan lebih besar. Demikian presentasi portofolio kami mengenai pengendalian internal pada UMKM Susukane. Semoga hasil observasi dan mini riset ini dapat memberikan gambaran bahwa pengawasan dan pengendalian internal memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas operasional, meminimalkan risiko, dan juga meningkatkan kinerja UMKM. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua. Mohon maaf apabila kami masih terdapat kekurangan, dan semoga presentasi ini bermanfaat. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.